Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai dan para muharrik Nahdlatul Ulama Taiwan yang jadi hadirin wa hadirat yang berbahagia. Itu kemudian pertemuan kita bersama di Taiwan untuk mencoba bersama-sama memikirkan nasib agama kita, nasib keyakinan kita di akhir zaman, sehingga di negeri yang sudah sangat jauh dari tempat kelahiran, kita masih dibukakan hati kita oleh Allah untuk nitip awak, untuk menitipkan diri kita di jalan Allah, walaupun tidak bisa sempurna. Di sela kesibukan kita masih bisa menitipkan diri kita di jalan Allah. Saya mikirkan wujudnya ikut tahlilan, ada yang menitipkan diri hidupnya ikut kegiatan, ada yang ikut kegiatan tapi menitipkan uangnya, ada yang menitipkan tenaganya, menitipkan uangnya, menitipkan waktunya. Untuk apa? Untuk ikut menjadi bagian dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri yang jauh. Karena kita ini syiar di negeri yang jauh dan menitipkan diri kita, yang diri kita sudah menjadi diri yang awalnya adalah Indonesia. Maka ketika sampai Taiwan, kita masih penuh dengan nuansa Indonesia. Ada Yukong, ada tumpeng, ada telur. Ini bentuknya adalah bentuk Nusantara, tapi ayamnya yang dipakai ayam Taiwan, telurnya telur Taiwan, sayurnya sayur Taiwan, itu anggurnya anggur Taiwan, bahkan bikin bakwan ini tepungnya tepung Taiwan. Artinya apa? Islam itu begitu mudah, sangat tidak terlalu sulit. Maka begitu juga kalau kemudian ada teman-teman dari Taiwan atau dari Cina ke Indonesia, ya mereka di sana juga masih membawa ketaiwanannya dan kecinaannya. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Makanya Allah dari awal sudah menyatakan ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang Allah itu bikin bangsa ini berbeda-beda. Yang penting kita saling pengertian. Mencarikan pengertian itu akhir-akhir ini ada yang membuat seolah-olah pengertian itu menjadi rumit. Akhir-akhir ini ada orang yang membuat pengertian yang mestinya sederhana itu menjadi rumit. Contoh itu, ingkungnya itu yang buat biasanya orang Jawa, tapi tidak ada masalah pakai ayam Taiwan. Sama artinya dengan menutup aurat, itu ajaran Islam. Apa susahnya kalau kemudian pakai tutup model Taiwan, tapi tidak harus model di sana. Orang korban Taiwan juga korban. Nah, di Arab korban itu Rasulullah pakainya unta. Pakai Taiwan kayaknya nggak ada unta. Adanya mungkin kambing, tapi ada tidak. Nah, korbannya tetap sama. Nah, akhir-akhir ini memang ada orang-orang yang pengen memfotokopi secara penuh. Nah, ini kan kemudian masalah. NU menjadi jalan keluar semua orang ketika orang-orang mengalami kebuntuan dalam itibak Rasul. Sebagian pengen itibak secara murni dalam pengertian dohiron secara manusia. Di NU itu sudah dilewati oleh para ulama. Makanya NU ini punya potensi untuk bisa diterima oleh semua kalangan. Saya ini masjid kalau di Arab ya pakai kubah. Masjid kalau di Indonesia contoh Arab pakai kubah. Nah, kalau di sini adanya begini ya, begini tidak harus memaksakan diri menggunakan kubah. Itu namanya Islam universal. Kalau mulai semua orang bisa menjalankan. Tapi kalau Islam itu harus kemudian juga wujudnya persis, maka orang yang jauh dengan Rasulullah nggak bisa menjalankan. Orang yang jauh dari Rasulullah susah untuk menjalankan. Satu karena perbedaan bangsa, yang kedua juga karena perbedaan waktu. Rasul kemana-mana pakai unta. Kalau orang Taiwan suruh main unta, kan waktunya tidak cukup. Tidak pakai motor, pakai mobil. Nah, ini sebenarnya adalah gambar wujud bahwa Islam itu mengajarkan bagaimana bersedekah. Nah, di sana ya bersedekah itu pakai kurma, pakai roti. Nanti menghasilkan budaya makan pakai 3 jari. Begitu sampai di Jawa sana pakai nasi, pakai sayur itu telur. Kadang dikasih uang, maka pakai 3 jari juga susah. Nah, tapi karena kita orang Indonesia sampai sini juga tetap aja kayak begini. Nah, orang kalau sudah jauh itu baru terasa bahwa kita juga sangat susah untuk menjadi orang Taiwan. Begitu ketemu temannya, dia kangen tetap begitu. Nah, sementara karena kita kalau nggak kelihatan, kita ini susah menerima perbedaan. Orang Taiwan kalau di Indonesia juga sangat susah menjadi berbudaya Indonesia. Orang Arab kalau di Indonesia juga sangat susah berbudaya Indonesia. Begitu juga kalau datang ke
Nah itu kan juga sangat susah berbudaya. Tapi kalau hanya menjalankan syariatnya dimanapun bisa, nah itu yang mesti dipahami secara bersama-sama sehingga orang tidak kaku dalam beragama. Sementara akhir-akhir ini ya akhirnya orang larinya ke NU. Kenapa? Ya karena dari namanya Nahdlatul Ulama. Dari nama itu kemudian kita bisa memahami bahwa ya NU itu muridnya ulama. Nah kenapa dikasih nama muridnya ulama? Kita ini kan cuma muridnya ulama. Kalau muridnya Rasulullah namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah kalau kita ini namanya apa? Sudah tabi'ut. Maka jangan dipaksa sama. Kalau sahabat mikirnya diem begini, ya itu kurikulumnya sahabat. Mikir diem hatinya kepada Allah. Nah kalau murid kelas bawah kayak kita muridnya ulama lalu diem gini ya tidak. Nah ini cara pandang agama yang seperti ini memang hari ini menjadi muskil. Makanya Suriah jebol, Afghanistan jebol. Nah, Indonesia kita coba bawa cara beragama kita orang Indonesia, kita bawa ke Thailand. Karena cepat atau lambat Thailand ini akan sampai kepada titik puncak yang namanya materialisme. Nah kalau orang sampai pada puncak materialisme, ya orang lari kemana kalau nggak nyari nilai? Nah jangan sampai kalau orang sampai puncak materialisme, waktu nyari nilai, kita nggak bisa nawarin nilai karena kita juga ngejar materialisme. Rosi itu sudah di puncak materialisme, maka tiba-tiba Rosi mencari spiritualitas. Nah, nyari di Islam ya nggak ketemu orang yang dia itu yang jenggot itu brewok galak-galak gitu. Akhirnya dia cari spiritualitas Yahudi. Amerika sudah sampai di puncak materialisme. Dia cari spiritualitas untuk anak-anak muda Amerika yang sudah tidak suka dengan gereja. Nah, ketemunya Cina. Ya akhirnya Amerika mesti mengajarkan spiritualitas model Cina, diajarkan dengan cara membuat film American Shaolin misalnya. Dengan cara Jepang dia diajarkan American Ninja. Belum ada terus American silat itu belum ada. Karena kita belum punya tawanan. Kita ini kan masuk mengejar seperti yang dikejar oleh orang lain. Eropa ngejarnya sepak bola, kita ngejar-ngejar juga sepak bola. Padahal tubuh kita kalah besar dengan orang Eropa. Ya pasti kalah. Maka sepak bola di negeri kita hanya sarana tawuran buat anak muda Indonesia. Kita ngejarnya apa? Basket. Dia pasti kalah sama orang Amerika. Makanya kita kayak Thailand gitu, dia tahu kecil-kecil, dia tawarkan punya dia, namanya sepak takraw. Ya akhirnya sepak takraw menjadi olahraga dunia. Nah kita terus ikut sepak takraw, ya kita juga kalah. Oh kita ini bukan punya ya sepak takraw. Nah, kalau yang paling mungkin yang kita punya apa? Ya nekeran. Nah rek apa dulu. Nah ini kita ini punya banyak nilai-nilai yang ketika dunia sudah sangat resah kayak begini, orang butuh nilai. Kita bisa bayangkan orang kayak Brad Pitt misalnya, apa yang tidak bisa diambil sama Brad Pitt. Dari iklannya dia dapat yang material yang sangat banyak. Ketika dia sepi, dia akan cari yang namanya nilai, maka kemudian dia ketemu dengan yoga, ketemu dengan sama. Teman-teman yang di sini ya sama, nanti pada satu titik akan butuh nilai.
sekarang masih muda-muda, masih semangat kerja, masih apa? Nah, jangan sampai ketika semangat kerja ini lupa, tidak ngaji. Karena nanti begitu sampai usia 50 ke atas, akhirat itu manggil-manggil. Jangan sampai begitu akhirat manggil-manggil, kita sudah nggak punya apa-apa. Anggap aja ini belajar untuk nabung, walaupun tidak dijalankan, tidak apa-apa. Anggap aja sekarang ini belajar sholat, walaupun kadang sholatnya belum. Anggap aja belajar ngaji, walaupun kadang ngajinya belum. Tapi nanti begitu usia 50 sampai ini akhirat itu manggil-manggil, mulai. Begitu manggil-manggil sampean potong, ya lo ngalau gitu. Makanya yang kesini niat kerja apa masih nyempatkan ngurusi PJNUI atau apa ini bagus untuk apa? Tabungan ilmu, tabungan pengetahuan yang sekarang kadang seperti nggak berguna. Untuk apa saya kesini kan untuk kerja? Ngapain ikut ngaji? Nah nanti begitu habis kerja usia 50 jangan mau masuk masjid ngapro gitu karena mau kerja ya wis gak pantas, gelut ya wis ora lucu kan gitu dari 50 ke sana. Nah itu makanya yang muda-muda ini yang kerja sekarang belajar aja di PJNUI, belajar ngaji, belajar apa untuk apa? Celengan. Besok kalau usia 45, 50 ke sana celana lagi nih kita nonton. Begitu usia 45, 50 mesti ada sarung doa masjid. Ojo ngasih pas masjid tuh aku lah apel. Oh iya ini gitu. Ada masanya. Saya ini sekarang sudah kerasa. Masih muda. Tapi begitu muda ini ditinggalkan, menginjak ke yang kedua, baru saya ini tempat pusat rehabilitasi eks pekerja keras. Alumni pekerja keras yang nggak sempat ngaji, itu begitu usia 50 belajar sholat aja masih belum bisa. Nah itu kasihan sekali, mau mati takut, itu kan susah. Oh, itu makanya kalau ada acara di sini ikut aja ngaji walaupun nggak dijalankan nggak apa-apa. Karena masih muda kan untuk itu butuh. Tapi sudah punya tabungan. Nah saya ngerti lah gimana saya itu ngurusi banyak sekali. Kayak paham ya. Tidak apa-apa. Pokoknya kalau ada ngaji datang. Ya yang ngaji datang. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk ini datang. Nggak usah mikir gini, jalannya gimana. Itu nggak bisa dijalani, ditabung aja dalam pikiran. Dalam seumur saya kanggo tak ada. Pokoknya ini umur. Sekarang yang masih suka ngicipi bir ya, nggak apa-apa ngicipi aja. Kalau musim dingin, orang bir yang kandungan beda ya. Nah tapi besok kalau terus ada orang maksa ada kekuatannya. Jadi ada tato yang mangap nopo itu nanti juga ada masanya menurut dari gambar cacing. Jadi ketika masa itu datang kita sudah punya cadangan, punya tabungan gitu. Makanya keberadaan majelis di negeri rantau seperti ini menjadi fardu ain gitu kan, menjadi wajib melekat gitu. Kenapa? Karena di sini ini orang ke sini itu tidak lihat ngaji awalnya, lihat cari uang. Ya uang. Nah jangan sampai begitu cari uang nanti lupa ngaji. Lah begitu sudah dapat uang pengen ngaji, harus ngaji cacingnya ya harus isen kan? Rumah, anggap aja ini nabung. Walaupun mungkin nggak bisa dijalankan. Mari kita sholat 5 waktu ya dicicil. Sekarang mungkin sempatnya dalam maghrib toknya ada apa-apa. Ada yang sempatnya setahun sekali lebaran ya ada apa-apa. Seminggu sekali Jumatan nyicil ini. Dulu saya waktu di Malaysia karena NU ke-10 dulu itu sama saya bilang udahlah, ada PJNUI ini adalah ada lembaga untuk kita nabung di mana sekarang kita belum butuh.
Nah nanti pas butuh kita sudah ada isi deh itu. Saya belum bisa ngaji, makanya ini yang di sini yang bisa ngaji nggak apa-apa. Kadang santri terus lari itu eling neng, itu nggak apa-apa biasa kayak gitu. Ada pelajaran sholat, kadang ada sini dari sholat, mestinya ada gitu, cara wudhu, cara sholat, bacaan sholat, cara beribadah. Latihan dulu nggak apa-apa sih dibikin manasik haji, karena kan bekerja pasti punya uang, tahu-tahu pengen haji, kan sudah nggak perlu lagi belajar belajarnya di kini gitu. Nggak perlu kalau pulang terus manasik haji, wah pakai mau baik Allah hajan, nggak berarti blank itu jangan baik-baikan. Aku sendiri aktif, saya yang lebih bagus, semuanya sama sini. Niatnya adalah merubah nasib hidup agar menjadi lebih baik. Nah kalau sudah menjadi lebih baik, sahabat-sahabatnya antara kita semua itu akan bukan nanti pada akhirnya semua mendapatkan ridho Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syai'in wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'ala sultan wa masjid lana nabiyina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rasulullah Allahumma salli lana rasulullah Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nurul syamsika wa jannataka Allahumma ja'alna ala jannati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah